Berbagai peristiwa dan kebijakan mewarnai jalannya pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala dalam beberapa waktu terakhir. Mulai presiden yang meresmikan pembangunan Rusunami untuk para pekerja, hingga Wapres yang meminta untuk mencermati kasus PLPI. Untuk itu Warta Istana kembali hadir mewartakan berbagai hal tersebut. Bersama saya Drusela Benala, Warta Istana kali ini akan menyajikan warta, diantaranya Wapres meminta cermat dalam menangani kasus PLPI. Presiden resmikan rute kapal Indonesia-Filipina. Presiden imbau agar rencana kerja pemerintah 2018 fokus pada program prioritas. Kita mulai Warta Istana dari Jakarta. Pemirsa, Wakil Presiden Yusuf Kala menyebut persoalan dugaan korupsi penerbitan surat keterangan lunas bantuan likuiditas Bank Indonesia harus dilihat utuh sisi aturan dan pelaksanaannya. Menurutnya penyimpangan yang terjadi pada kasus tersebut berpotensi terjadi dalam tahap pelaksanaan. Wakil Presiden Yusuf Kala pada Selasa 2 Mei 2017 menyoroti kasus korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia. Menurutnya, persoalan dugaan korupsi penerbitan surat keterangan lunas BLBI harus dilihat secara utuh dari sisi aturan dan pelaksanaannya. Sebab penyimpangan yang terjadi, menurut Wapres, berpotensi dalam tahap pelaksanaannya. Sehingga yang seharusnya bertanggung jawab adalah pelaksana aturan tersebut. Wapres juga menyoroti bahwa kasus penyimpangan BLBI terjadi akibat adanya blanket guarantee, di mana semua masalah yang terjadi pada perbankan dijamin oleh pemerintah. Kesalahan semua ini BLBI itu karena satu hal, yaitu adanya blanket guarantee. Awalnya itu bahwa semua perbankan itu dijamin oleh pemerintah kalau ada masalah. Itu awal blanket guarantee, sehingga terjadilah kebocoran yang luar biasa akibat blanket guarantee itu. Ya, akibatnya kita tanggung sampai sekarang. Pada perkara ini, Komisi Pemberantasan Korupsi juga memanggil mantan Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli sebagai saksi pada penyidikan kasus korupsi BLBI. Dari Jakarta, Nabila Karisti, Syamsul Rizal, Kantor Berita Antara mewartakan. Ini apa yang dikenal di dalam literatur. Sepekan sebelumnya, Wapres Yusuf Kala menyatakan percaya kepada pihak kepolisian yang tengah mendalami perihal teror penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. Polisi disebutnya serius mendalami kemungkinan yang melatar belakangi teror terhadap Novel karena yang bersangkutan juga mantan anggota Polri. Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan dirinya percaya kepada pihak kepolisian yang tengah mendalami perihal teror penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. Novel disiram air keras pada Selasa 11 April saat berjalan kaki usai menjalani sholat subuh berjamaah di Masjid Daerah Kelapa Gading. Wapres menjelaskan, dirinya meyakini kepolisian serius mendalami kemungkinan yang melatar belakangi teror terhadap Novel Baswedan karena Novel juga mantan polisi. Menurut Wapres, pasti ada kepentingan bagi pihak kepolisian untuk membela mantan perwiranya. Hal tersebut disampaikan Wapres saat ditemui di kantor Wakil Presiden Selasa siang. Iya, kita percaya sama kepolisian lah. Saya yakin kepolisian itu serius. Bagaimanapun Novel itu juga masih bekas polisi kan, jadi pasti ada kepentingan kepolisian juga untuk membela atau apa bekas perwiranya. Ya, jadi saya yakin polisi serius. Menurut Wapres, sebenarnya terdapat perkembangan setelah 2 minggu kejadian teror penyiraman air keras terhadap penyidik KPK. Meskipun perkembangan itu dikoreksi, Wapres tetap meyakini sikap profesional dari pihak kepolisian akan sanggup untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Dari Jakarta, Lutmila Nastiti, Syamsul Rizal, Kantor Berita Antara mewartakan.
Akhir pekan lalu, Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana menghadiri acara temu kangen yang dihadiri ribuan WNI yang ada di Hong Kong. Dalam pertemuan tersebut, Presiden mengingatkan para WNI untuk mengamalkan Pancasila dimanapun mereka berada sebagai bentuk cinta pada negeri tanah air. Tiba di Hong Kong, Presiden RI Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana beserta delegasi menghadiri pertemuan temu kangen Presiden dan Ibu Negara di Asia World Expo Ground Minggu 30 April 2017. Dalam acara yang dihadiri lebih dari 5.400 warga negara Indonesia yang bekerja dan atau berdomisili di Hong Kong, Presiden berpesan agar WNI tetap mengingat Pancasila serta mencintai Indonesia. Dalam pidatonya, Presiden menjelaskan banyak pimpinan negara memuji kerukunan di Indonesia yang tetap terjaga meski memiliki keberagaman. Untuk itu, mengamalkan Pancasila merupakan modal utama untuk menghindari gesekan yang menyebabkan retaknya persatuan bangsa. Oleh sebab itu, jangan sampai hal yang kecil-kecil itu menyebabkan kita gesekan. Jangan hal yang kecil-kecil menyebabkan kita tidak bersatu. Jangan sampai hal yang kecil-kecil menyebabkan kita bertikai. Karena kekaguman negara-negara yang lain terhadap kita adalah karena meskipun kita beragam, meskipun kita majemuk, kita tetap satu Indonesia. Selingan kuis Cinta Indonesia berhadiahkan sepeda juga Presiden hadirkan untuk menghibur para WNI di Hong Kong. Sebelumnya Presiden dan rombongan tiba di Bandara Internasional Hong Kong sekitar pukul 14 waktu setempat setelah kunjungan kerjanya di Filipina. Dijadwalkan Presiden kembali bertolak ke Indonesia pada Senin sore. Tim Liputan Kantor Berita Antara mewartakan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengajak para pemuda ASEAN agar bijaksana dalam berinteraksi di media sosial. Karena penting mengedepankan unggahan positif demi terwujudnya toleransi dan perdamaian. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berpesan kepada pemuda wakil ASEAN untuk bijaksana dalam berinteraksi dalam media sosial dengan mengedepankan unggahan positif untuk meningkatkan toleransi serta perdamaian. Pesan itu disampaikan Presiden saat menghadiri pertemuan pemuda ASEAN ke-30 di Manila, Filipina. Pengguna media sosial didominasi anak muda yang kadang justru mengunggah ragam postingan tanpa pikir panjang. Perilaku itulah dinilai Presiden terkadang menjadi pangkal terjadinya perpecahan serta intoleransi yang bahkan berdampak tidak hanya di dunia virtual, namun juga di dunia nyata. Menanggapi gejala itu, Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada para pemuda wakil ASEAN untuk lebih bijak dalam bermedia sosial. Pesan ini disampaikan saat menghadiri pertemuan pemimpin ASEAN dengan perwakilan pemuda pada KTT ASEAN ke-30 di Manila, Filipina. Di Indonesia, ada lebih kurang 44 juta unggahan di media sosial setiap jam, 73 juta pengguna internet, serta 72 juta akun medsos. Sedangkan tahun 2016, terdapat 2,3 miliar netizen di seluruh dunia. Menurutnya, kondisi itu dapat menjadi kekuatan yang memiliki pengaruh luar biasa. Tim Liputan Kantor Berita Antara mewartakan. Warta Istana akan segera kembali dengan warta tentang Presiden yang mengimbau agar rencana kerja pemerintah tahun depan fokus pada program prioritas. Kami akan segera kembali dengan wartanya sesaat lagi.